Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Bye-bye. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Bye-bye. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Dadah. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dadah. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kecok. Shalom teman-teman. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima kasih. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Terima kasih. Dah. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Dadah.
kabar nih kalian? Kak Vina, apa kabar Kak Vina? Sungguh amat Yeay. Kita harus semangat baik ya, karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Yeay. Nah, adik-adik sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi. Yuk, semuanya semangat. Kita mau nyanyi apa Kak Vina? Kita mau nyanyiin lagu Datanglah ke Baitnya. Ayo, kita datang ke baitnya dengan penuh bersyukur. Yuk. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Tuhan tak berkesudahan ya adik-adik. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoncang. Ayo kita nyanyi. Ayo semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom adik-adik Victory Kids, kembali lagi di hari Minggu ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati, siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menjadi berbuah dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Allah menyertai Daud sampai akhir. Firman ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16 dan 18 ayat 22. Juga 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 53 dan 2 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik kira-kira ingat nggak siapa raja yang selalu kita dengar kehidupannya, yang mungkin sering diceritakan di Alkitab? Kayaknya udah pada tahu ya, tadi aku udah kasih tahu di judulnya ya. Ya, Raja Daud. Nah, Raja Daud ini sering banget kita dengar ceritanya di Alkitab. Kenapa sih? Karena Raja Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Dia senang dekat dengan Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan dan Tuhan menegur dia, dia mau bertobat gitu ya, mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh senang banget sama Raja Daud gitu ya, karena Raja Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Daud ini menerima janji Allah, Raja Daud ini. Janji Allahnya apa nih? Nah, Tuhan bilang bahwa Raja Daud sebagai seorang raja, kerajaannya itu akan menjadi kerajaan yang kokoh, yang kuat, yang besar, yang makmur gitu ya. Dan Tuhan bilang dari keturunan Raja Daud akan ada seorang raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Wah, memerintah selama-lamanya berarti kekuasaannya tidak terbatas ya. Kira-kira siapa ya keturunannya itu? Ya pasti adalah Tuhan Yesus. Memang secara manusia Yesus adalah seseorang yang lahir dari keturunan Daud gitu ya. Jadi memang dialah yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Raja Daud saat itu belum tahu nih siapa keturunannya yang Tuhan bilang akan memerintah untuk selama-lamanya. Tapi dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan berikan, janjinya Tuhan kepada Raja Daud akan digenapi dan dia menerima dengan sukacita. Nah, pada saat itu Daud lama-kelamaan kan menjadi tua ya adik-adik ya, karena makin hari makin berumur gitu ya. Dia mulai tidak terlalu produktif, jadi lemah gitu ya, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nah, karena Daud ini punya banyak anak, ada salah satu anaknya yang bernama Adonia. Nah, Adonia ini mengusulkan diri bahwa saya ingin menjadi raja karena melihat Raja Daud sudah tidak bisa memimpin kerajaan lagi gitu ya, udah terbaring sakit gitu. Jadi dia mengusulkan aku ingin menjadi raja. Nah, tapi itu atas inisiatif diri dia sendiri sehingga dia menyiapkan kereta-kereta, kuda, pasukan dan juga orang-orang yang akan membantu dia gitu. Nah, dia juga memanggil satu imam dan juga satu jenderal untuk diajak berdiskusi untuk bilang gimana ya, saya nih mau jadi raja nih, menggantikan Raja Daud gitu ya. Nah, akhirnya tibalah hari tersebut dan dia juga memberikan di hari yang sama, dia memberikan sebuah korban gitu ya, korban ternak, lembu, domba yang gemuk-gemuk gitu, yang biasa memang dilakukan ketika pengangkatan seorang raja gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tetapi pada saat pesta itu, dia mengundang semua orang kecuali tidak mengundang Salomo yang merupakan adiknya gitu ya. Salomo, Nabi Nathan dan beberapa orang yang tidak memihak Adonia dia nggak mengundang. Jadi dia cuma mengundang orang-orang lain selain Salomo, Nabi Nathan dan beberapa nabi yang tidak memihak dia. Nah, ternyata hal tersebut terdengar oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan ini adalah seorang penasihat yang memang biasanya suka menasihati kepada Raja Daud gitu ya. Nabi Nathan ngedengar nih, wah Adonia diangkat menjadi raja, tapi kayaknya Daud nggak tahu nih, Raja Daud nggak tahu kalau hal tersebut terjadi. Akhirnya Nabi Nathan itu berbicara kepada Batsheba. Batsheba ini siapa? Batsheba adalah istri Raja Daud. Dia adalah ibu dari Salomo. Gitu ya. Jadi emang Salomo itu masih saudaranya Adonia. Nah, Nabi Nathan bilang gini, Batsheba, apakah kamu sudah mendengar bahwa Adonia diangkat menjadi raja?
Padahal kita sama-sama tahu bahwa Raja Daud itu akan mengangkat Salomo, anaknya Batsheba, menjadi raja menggantikan Raja Daud sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu Nabi Nathan bilang, coba Batsheba kamu pergi ke tempat Raja Daud dan bilang terkait dengan hal ini. Nanti saya akan masuk juga ke kamarnya Raja Daud untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Batsheba. Nah, setelah itu Batsheba pun mengikuti apa kata Nabi Nathan gitu ya. Dia pergi bergegas untuk ke tempatnya Daud, ke tempatnya Raja Daud. Nah, setelah itu dia menceritakan apa yang terjadi. Raja Daud, dia sambil tersungkur gitu ya. Raja Daud, Adonia telah menjadi raja. Dia bilang gitu. Salah satu anaknya Raja Daud ya, telah menjadi raja, dan Batsheba menceritakan semuanya, tetapi dia tidak mengundang Salomo, Nabi Nathan maupun orang-orang yang tidak memihaknya gitu. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu Nabi Nathan pun masuk dan mendukung apa yang dikatakan oleh Batsheba gitu ya, bahwa memang itu benar terjadi. Nabi Nathan mempertanyakan apakah memang Raja Daud mengangkat Adonia sebagai raja untuk menggantikan Raja Daud. Mendengar hal tersebut, Raja Daud pun kebingungan gitu ya. Dia tidak pernah mengangkat Adonia menjadi raja. Akhirnya dia bilang, baik, saya akan mengurapi Salomo menjadi raja pada hari ini juga. Nah, akhirnya Raja Daud memanggil para imam dan juga nabi untuk sama-sama melakukan seperti upacara gitu ya, seperti ibadah syukur gitu ya, pokoknya untuk pengangkatan raja gitu ya. Raja Daud bilang, tolong para imam dan para nabi mengurapi Salomo untuk menjadi seorang raja menggantikan Raja Daud. Nah, pada saat itu akhirnya mereka pergilah ke suatu tempat, mereka berdoa dan juga mengurapi Salomo untuk menjadi raja menggantikan Raja Daud. Di situ semua orang bersorak, semua orang bersorak-sorai memuji Tuhan dan mengucap syukur bahwa mereka sudah mempunyai seorang raja yang baru yang diurapi Tuhan, yaitu Raja Salomo. Nah, setelah itu kan karena rakyat-rakyat juga pada ikut senang ya, mereka punya raja baru nih, menggantikan Raja Daud gitu yang baru diurapi. Nah, sorak-sorai para rakyat itu terdengar sampai ke tempat pestanya Adonia yang tadi sedang melakukan pesta setelah korban persembahan yang dia berikan gitu ya, ternak-ternak dan lain sebagainya. Nah, setelah itu karena terdengar sampai ke tempatnya Adonia, ada orang yang bilang kepada Adonia bahwa Salomo telah diangkat menjadi raja. Wah, Adonia kaget ya, dia tidak menyangka hal itu bakal terjadi. Sehingga dia terkejut, dan terkejut orang-orang yang di sekelilingnya dia, yang tadinya datang mendukung dia, satu persatu pun pergi. Karena apa? Karena memang yang diangkat raja adalah Raja Salomo, bukan Adonia gitu ya. Nah, sesudah itu akhirnya apa yang terjadi? Adonia menjadi ketakutan. Dia takut kalau Salomo sampai tahu apa yang dia lakukan. Dia takut kalau dia bakal dibunuh sama Raja Salomo. Akhirnya dia bergegas bersembunyi, pergi ke suatu tempat tersembunyi supaya apa? Supaya dia nggak dibunuh sama Raja Salomo. Dia takut gitu atas apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu Salomo tahu keberadaan Adonia di mana, dan dia bilang, apabila Adonia berani untuk datang kepada dia gitu ya, dan mengatakan yang sesungguhnya, Salomo tidak akan menyentuh, bahkan tidak akan membunuh Adonia gitu. Akhirnya Adonia datang kepada Salomo, dia tersungkur dan meminta maaf atas apa yang dilakukan, dan akhirnya Salomo pun mengampuni dan mengasihi dia, bahkan tidak membunuh dia sama sekali, karena buat apa gitu ya membunuh Adonia, karena mereka juga kan bersaudara gitu. Nah, setelah itu Salomo sudah menjadi raja menggantikan Raja Daud. Nah, Raja Daud ini semakin berumur, semakin tua, dia semakin lemah gitu ya keadaan tubuhnya. Nah, oleh karena itu suatu saat Raja Daud itu memberikan nasihat kepada Salomo. Nasihatnya apa? Kita sama-sama baca dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai dengan 4. Saya bacakan ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju.
dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, Raja Daud ini pengen bahwa Salomo ketika menggantikan Raja Daud tetap menjadi seorang yang setia, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang mau menuruti apa kata Tuhan buat kehidupannya, apa yang harus dia lakukan itu semua berasal dari pada Tuhan gitu ya. Pokoknya Salomo harus jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya terhadap kerajaannya itu kepada Salomo. Dan Daud juga berpesan, Raja Daud bilang, jangan lupa kamu untuk mendirikan sebuah bait suci yang memang sudah ditetapkan untuk dibangun pada saat pemerintahan atau kekuasaan Raja Salomo. Nah, akhirnya Salomo benar-benar menggantikan Raja Daud. Dia menduduki tahta seorang raja untuk memimpin kerajaan Israel dan Yehuda. Nah, di situ dia sangat menuruti apa yang kata Raja Daud bilang gitu ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Raja Daud. Dan Raja Daud pada saat itu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, berdoa dan juga meminta para imam untuk kembali mengurapi Raja Salomo sebagai raja untuk menggantikan Raja Daud. Nah, adik-adik, Raja Daud ini sudah memerintah bangsa Israel itu selama 40 tahun. Gitu ya. 40 tahun itu 7 tahun di Hebron dan 33 tahun itu di Yerusalem. Cukup lama ya pemerintahannya, dan dengan 40 tahun itu akhirnya Raja Daud pun meninggal gitu ya. Nah, bahkan sampai dengan akhir hidupnya Raja Daud, Tuhan memberikan Raja Daud kemakmuran, kemuliaan gitu ya, dan kehidupan yang makmur, dan juga perkenanan Tuhan buat kehidupan dia. Dia menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan sampai dengan akhir kehidupannya. Karena apa? Karena Daud setia kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Tuhan menyertai kita bahkan sampai akhir kehidupan kita, seperti Raja Daud ya. Sampai kepada Raja Daud meninggal, Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan membantu adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dalam melewati apapun. Masalah, melewati kesusahan dalam sekolah mungkin ya, atau masalah dalam pertemanan, apapun itu, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, karena ada Tuhan yang akan menyertai adik-adik semuanya. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Apa janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud akan kita terima juga dalam kehidupan kita. Seperti itu. Oke, untuk minggu hari ini ayat hafalannya terambil dari Mazmur 16 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan buat hidup kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami bahkan sampai kepada akhir hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak gelisah, karena Tuhan ada terus bersama-sama dengan kehidupan-Mu. Kehidupan kami semua Tuhan. Janji yang Tuhan berikan kepada Daud juga akan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.